Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya, Yuni Karlina Sari, dengan NPM 5019062 dari kampus TKIP PGRI Lubuk Linggau dengan jurusan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai komponen RPP K13 yang disusun oleh saya sendiri, Yuni Karlinasari, dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Kita mulai ya. Yang pertama, A. Analisis komponen RPP K13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Salah satu kewajiban guru adalah dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban merancang pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Berdasarkan ini, tugas guru adalah merancangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Setiap guru hendaknya dapat melaksanakan penilaian yang sesuai dengan perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Sistem pembelajaran terdiri atas masukan, proses, dan keluaran. Siswa mengalami proses pembelajaran oleh guru. Untuk mengetahui keberhasilan proses dan ketercapaian tujuan, dilakukan penilaian pembelajaran. Hasil penilaian digunakan untuk mengambil berbagai keputusan. Ketidakmampuan guru melaksanakan penilaian dengan baik akan berakibat buruk bagi hasil penilaian yang diperoleh dari teknik penilaian yang tidak sesuai, tidak dapat menggambarkan potensi siswa. Teknik penilaian untuk setiap aspek penilaian berbeda-beda, menyesuaikan dengan kompetensi yang dinilai. Lebih lanjut, guru dapat memilih teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar dan indikator atau tujuan pembelajaran yang akan dinilai. Dengan demikian, guru dituntut untuk mampu menentukan teknik yang sesuai dengan indikator atau tujuan pembelajaran. Dengan teknik penilaian yang sesuai, maka guru dapat menilai siswa berdasarkan kompetensi yang akan dicapai dan mendapatkan hasil penilaian sesuai dengan tujuannya. Implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan secara bertahap pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah sejak tahun 2013. Hasil penilaian yang baik dimulai dari perencanaan penilaian yang baik pula. Dalam implementasi kurikulum 2013, kegiatan penilaian dimulai dari menganalisis kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD untuk aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Menyusun indikator, menetapkan teknik penilaian yang sesuai, menyusun instrumen penilaian, menetapkan kriteria untuk instrumen non-tes dan kunci untuk instrumen tes, dan menerapkan penskorannya tuntutan kurikulum 2013. Untuk aspek pengetahuan merupakan kombinasi keterampilan berpikir tingkat rendah hingga tinggi. Guru hendaknya memiliki kompetensi penilaian mengelola keterampilan berpikir tingkat tinggi, high order thinking and skill atau HOTS. Dengan HOTS dapat mendorong siswa berpikir secara luas dan mendalam tentang konten mata pelajaran. Sipert 2000. Informasi dalam penilaian berfokus pada HOTS dan pemahaman mendalam. Perencanaan penilaian tergantung dalam RPP.
kenyataan masih banyak ditemukan guru yang mengalami kesulitan tentang penilaian. Salah satu indikasinya adalah banyaknya permintaan madrasah dari kelompok guru untuk mengadakan diklat tentang penilaian pembelajaran. Yang kedua, B. Analisis penelitian afektif. Teknik penelitian afektif yang digunakan yaitu teknik pengamatan atau observasi dengan menggunakan instrumen berupa lembar pengamatan yang dilakukan guru saat pembelajaran daring berlangsung melalui media elektronik. Namun, dalam hal pengembangan instrumen, penilaian guru masih memiliki kemampuan terbatas. Sehingga dalam perancangan cenderung selalu menggunakan lembar pengamatan untuk menelusuri informasi kemampuan afektif siswa. Sementara itu, terdapat bermacam-macam instrumen yang seharusnya dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan afektif siswa seperti kuesioner, lembar wawancara, skala penilaian, skala sikap, skala minat, skala studi kasus, dan sasiometri. A. Aziah 2007. Yang ketiga, analisis penilaian kognitif. Menurut Piaget, proses belajar secara garis besar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan, yakni yang pertama, asimilasi, yang kedua, akomodasi, dan yang ketiga adalah ekuibilirasi. Proses asimilasi adalah proses penyatuan, pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Ekuilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Hamzah B. Uno 2006. Yang keempat, B. Analisis penilaian psikomotor. Kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Menurut Singer 1972, mata ajar yang termasuk kelompok mata ajar psikomotor adalah mata pelajaran yang lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik. Menurut Ryan 1980, penilaian hasil belajar psikomotor dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu melalui pengamatan langsung selama proses belajar mengajar atau persiapan, setelah proses belajar atau proses, dan beberapa waktu setelah selesai proses belajar mengajar atau produk. Tujuan pengukuran ranah psikomotor adalah selain untuk memperbaiki pencapaian tujuan instruksional oleh siswa pada ranah psikomotor, khususnya pada tingkat imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi, juga dapat meningkatkan kemampuan gerak, refleks, gerak dasar keterampilan, konseptual, keterampilan fisik, gerak terampil, dan komunikasi non-diskutif siswa. Sedangkan manfaat dari ranah psikomotor adalah selain untuk memperbaiki pencapaian tujuan instruksional oleh siswa pada ranah psikomotor, khususnya pada tingkat imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi, juga dapat meningkatkan kemampuan gerak refleks, gerak dasar, kemampuan perseptual, keterampilan fisik, gerak terampil, dan komunikasi non-diskutif siswa dalam menggambar. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Maaf bila ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.